Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, itu ya. Dan berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, man adznaba dzamban, barang siapa yang berbuat dosa, fa'alima anna Allah ta'ala qaddarahu alaihi, kemudian ia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya kepada dirinya, wa raja'a ghufranahu, dan dia berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafarallahu lahu dhunubahu atau dzambahu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa untuk dirinya. Hakadza manukila fil Ihya, demikian penuturan yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini diantara sifat baik sangka kepada Allah. Walaupun dosa kita banyak, jangan buruk sangka. Ditakdir mau zikir, ditakdir mau wirid, ditakdir mau taubat, itu sudah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita bersyukur. Allah ngegerakin badan kita, kita mau melaksanakan ibadah. Syukuri, ini nikmat yang besar. Gak semua orang dapat. Gak semua orang dapat anugerah ini. Cuma orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dianjurkan oleh para ulama, seandainya kita selesai salat, yang diucapkan pertama kali alhamdulillah sebelum istighfar. Habis ngaji alhamdulillah, karena ditakdir sama Allah bisa ibadah. Bayangin kalau Allah nggak nakdir kita ibadah, coba. Jam segini lagi ngapain kira-kira? Hah? Tidur baik. Kalau nggak ada orang, nggak ada temennya, tidur. Gimana ada temennya, ada tamu, ngomongin orang. Udah begitu aja kelakuan. Orang sono. Iya, nggak ada. Di sini mah nggak ada, lagi pada ngaji. Sekarang nggak ada yang begitu. Ntar kalau di rumah begitu. Jadi kalau kita lagi ibadah, kita lagi dalam keadaan baik, bersyukur sama Allah. Berarti Allah lagi sayang sama kita. Lalu berharaplah atas ampunan Allah. Jadi setiap ibadah yang kita kerjain, yang pertama kali menjadi harapan kita adalah Allah ampuni dosa kita. Yang pertama kita bersyukur, ya Allah terima kasih, Engkau telah memberikan saya kekuatan, ditakdir, dikudrat dan diirodatkan seperti ini. Mau ngaji dari awal teriak-teriak, baca rotib, baca burdah, baca sholawat, qasidah tawasulnya Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Yang dibaca nih, aduh gak main-main ini, burdah bacaannya wali, rotib al-Idrus bacaannya wali, tawasulnya Syekh Abdul Qadir lagi, Masya Allah. Kenapa saya berani baca semuanya? Karena saya diijazahin. Saya dapat ijazah satu kitab ini dari Habib Mustafa Ustaz Hamid, ente amalin semua yang ada dalam kitab ini, terserah ente, ana ridho dunia akhirat. Berarti yang ada di sini kita baca sudah dapat ijazahnya dari yang nyusun. Lalu burda kita punya sanad 5, al-awradul mardiyah, dari berbagai macam cabang tuh, dari berbagai macam habaib. Ada yang jalurnya dari Syekh Yasin, ada yang jalurnya dari Habib Lutfi, ada yang jalurnya dari Kiai Syarif Muhammad Muhyil Haqi bin Syarif Muhammad Supardi Al-Buhuri, ada yang jalurnya dari Habib Umar bin Utalaqos. Semua punya sanad muttasil ilal nabi, muttasil ilal muallif, sampai insyaallah kepada yang nyusun. Makanya kalau ngaji dari awal, yang serem itu di awalnya sebetulnya. Dari mulai ngaji dari yang belakang. Dasirabi. Padahal yang serem di awal.
makanya dari mulai tawasul semua wali kita. Makanya tadi kan wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa antum ya ulil wahai aqtab, wahai para kutub. Aqtab itu jamak dari kutub. Wahai para wali-wali kutub. Masya Allah, dari zaman Nabi Adam itu ada wali kutub, sampai hari ini masih ada, sampai hari kiamat wali kutub ada. Pemimpinnya para wali namanya apa? Setiap 100 tahun sekali ganti. Meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi yang baru. Wa ya sadat wa ya ahbab, wahai para habaib. Ahbab itu habaib. Coba ini tawasul kepada para habaib ya, ahbab, sadat, para sadah, para orang-orang yang menjadi keturunannya baginda Nabi dengan keberkahan dan kemuliaan mereka. Wansurillah, tolong kami karena Allah. Artinya minta didoakan sama mereka, bukan kita minta sama mereka, bukan. Mereka dengar kita bertawasul kepada beliau, lalu beliau berdoa kepada Allah. Digabung gak? Enak apa kagak? Enak, tinggal datang loh. Ya, tinggal baca, tinggal datang. Nikmat apa enggak? Taman sorga. Iya, utang lupa lagi begini. Sampai rumah ingat mana akhir bulan lah. Untung bukan bulan Februari yang cuma sampai tanggal 28. Insya Allah orang yang dekat sama Allah, sering zikir, artinya ditenangin sama Allah. Ujian gak lama. Ujian itu gak bakal lama. Kenapa colek-colek gitu? Akhir bulan. Bentar lagi akhir bulan. Pusingnya gak bakal lama orang-orang yang dekat sama Allah, karena memang janjinya Allah. Ya, Allah akan berikan apa? Fahuwa hasbuhu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih solusi, jalan keluar. Ada aja itu. Ada aja lagi pusing-pusing, ada aja WA. Kirain WA ngasih duit, minjem duit. Masya Allah. Sopan banget awalnya. Assalamualaikum sehat Pak Ustaz. Anda sopan, saya curiga. Ya Rabbi ya Karim. Jadi jangan sampai kita seuzon sama sebejat-bejatnya, sebelangsak-belangsaknya, sudah meninggalkan ibadah sebanyak-banyaknya, sudah berbuat maksiat sebanyak-banyaknya. Jangan pernah hilang dalam hati kita perasaan roja kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap diampuni dosanya sama Allah, diberikan kehidupan yang terbaik. Jangan sampai hilang tuh perasaan. Kalau kita suuzon, buruk sangkanya kita lebih besar dosanya daripada dosa yang pernah kita lakukan. Jangan. Ada cerita dulu Bu, ada pelacur zaman Bani Israel cerita. Ada pelacur Bu, tukang daging, tukang cucur. Wah, tiap hari kerjanya melacur, jauh dari Allah, maksiat, berbuat dosa. Pulang melacur, dia lewat satu halakoh kayak begini. Lewat ada perkumpulan lalu pas dia lewat, Allah takdirkan ngedenger si mursyidnya, gurunya lagi nerangin tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Lau amiltumul khotaya, kata Allah, seandainya kalian melakukan satu perbuatan dosa, famala'atis samawati wal ard, sehingga dosamu itu penuh dan memenuhi seluruh lapisan langit dan bumi. Banyak apa kagak? Masya Allah. Thumma nadimtum, kemudian kamu menyesal,
fataballahu alaikum, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosamu. Segampang dan semudah serta sesimpel itu. Itu pelacur pulang ke rumahnya dapat hidayah, nangis, nyeselin perbuatan dosanya. Makanya syaratnya istighfar, syaratnya taubat harus apa? Nyesel. Kalau nggak nyesel nggak bakal diterima. Walaupun tasbih putus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi nggak ada nyesel tuh, nggak diterima. Syaratnya nyesel. Walaupun cuma sekali, astagfirullah sambil nyesel. Ingat sama dosa yang kita kerjain. Berapa banyak ABG yang dibawa ke waduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nggak mau aduk. Korban di sana. Kemol. Ibu-ibu sambil nyesel, sambil mikirin, ya Allah berapa banyak uang dompet suami diambil, ngomong astagfirullah sambil nyesel tuh, Bu. Karena yang namanya taubat itu menyesali dosanya diingat. Dosa yang mana yang mau diseselin? Ya. Maka itu pelacur nangis sejadi-jadinya, nyesel sama Allah. Lalu Allah cabut nyawanya. Mati dalam keadaan apa? Bertaubat. Singkat cerita, di dalam barzakh mendapatkan raudhah min riyadil, namanya husnul khatimah. Allah nggak mikirin dulunya kayak gimana. Makanya kita walaupun alim, walaupun soleh, walaupun banyak ibadah, nggak ada yang jamin akhir hayat kita husnul khatimah, nggak ada. Makanya jangan sombong. Bisa jadi yang ahli maksiat Allah kasih hidayah, akhir hayatnya 2 hari mau mati dia ngaji, 2 hari mau mati dia sholat, 2 hari mau mati dia datengin emaknya minta maaf. Masya Allah. Kadang ada orang yang sombong dengan ibadahnya, semakin jauh dari Allah justru. Dengan ibadahnya bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Karena sombong. Sama orang tua durhaka, sama suami durhaka, sama anak nggak ngurus. Akhirnya matinya Allahu a'lam tuh. Biasanya orang yang kayak gitu matinya buta, Bu. Dia nggak bisa melihat. Orang yang durhaka sama suami matinya lumpuh. Ini udah mati, Bu. Sejalan. Di alam barzakh ketemu sama orang-orang soleh, termasuk tetangganya yang orang soleh. Ditanya sama tetangganya, Mbak Yu, mungkin dari Tegal itu, ada apa Mas? Kok Mbak Yu ada di sini? Emangnya kenapa? Enggak. Saya taunya waktu saya belum mati dulu, saya ngeliat sampean itu kan tukang daging. Dah Mas, masa lalu orang sampean juga pernah WA saya. Masya Allah. Enggak, ini gimana ceritanya kok sampai masuk ke Raudhah min Riyadil Taman Syur? Ini apa malaikat salah transfer atau gimana nih? Enggak salah transfer. Alhamdulillah saya dapat hidayah pada saat saya pulang dagang. Saya ngedengar ada firman Allah begitu. Seandainya kamu melakukan dosa, banyak dosamu sampai penuh langit dan bumi dari dosa-dosamu, tapi kamu nyesel dari dosa tersebut, maka Allah langsung ngapusin dosa semua dimaafin. Maka pulang saya nyesel, saya taubat, betul-betul taubat, sampai saya taubat nangis ngegerung-gerung, hati saya nyesek mati. Matinya lagi berarti husnul alhamdulillah daripada nyesek ketawa. Ada aki-aki nikah sama ABG. Dia pegang tangannya, Neng, ini punya siapa? Punya AA. Dia naik lagi ke pundaknya, Neng, ini pundak cakep amat, punya siapa? Punya AA. Aki-aki panggil AA. Tambah ketawa. Tambah lagi dia pegang mukanya yang cakep kayak gitu, Neng, ini muka cakep amat, punya siapa? Punya AA. Ketawa, dia keselak mati. Masya Allah. Kata bininya, yes, gue gak pakai racun, kan balik nama semua. Ini kalau ketawa hati-hati, keselak loh. Ya Allah, jadi maka jangan putus asa, dan jangan pernah bikin orang lain putus. Ya Allah, Allah aja buka pintu rahmatnya lebar-lebar, ini kok manusia nyempitin pintu rahmat.
Mau kemana lu tumben rapih? Mau ngaji lah, ngaji. Emang lu udah bener? Ya mau bener mau ngaji nih. Wah, akhirnya orang dicengin gitu mundur. Gak jadi dia pakai jilbab, malu gua sama dia dicengin mulu. Hati-hati tuh, yang ngecengin begitu hati-hati tuh. Mau kemana ente? Mau daftar umroh, baca Qurannya di belepotan, mau daftar umroh. Di Jakarta, di Indonesia suka mukulin orang, ntar di Arab Saudi dipukulin sama orang hitam lo. Kalau nggak dipukulin orang hitam ditendang sama ontak lo ntar lo. Akhirnya jibon dia. Ada jadi daftar haji atau daftar itu tanggung jawab yang bikin orang putus asa. Hati-hati. Tak, saya banyak dosa dah. Saya mau umroh, kira-kira di sana gimana? Di sana Allah akan nampunin ente kalau ente betul-betul taubat. Nah, nggak ada yang macam-macam, nggak ada. Kalau ente sekarang taubat, betul-betul minta maaf sama Allah, justru Allah akan bikin ente istimewa di tanah suci. Jangan justru malah dibikin putus asa. Kan dulu kita pernah ngaji kitab Qamiturian, ada seorang abid, orang ahli ibadah, bertahun-tahun di atas gunung sholat, ibadah dan lain sebagainya, hanya untuk Allah. Dia tinggalin dunianya. Tiba-tiba datang nih ahli maksiat, melihat ada abid begitu, orang ahli ibadah seperti itu luar biasanya, pengen curhat. Wahai abid, wahai ahli ibadah yang soleh, kira-kira kalau saya taubat dosa saya diampunin apa enggak? Terus dia tanya tuh, pakai nanya lagi, emang dosa ente apa? Sebutin aja sama ente orang soleh, ente ngomong apa, insya Allah itu semua udah pernah saya lakuin tuh. Khomer, wah paling jago. Iya, mencuri, enggak, aduh ahlinya. Tangan kapas, tau nggak tangan kapas? Mengambil dompet nggak ketahuan, tangan kapas. Masya Allah. Zina, aduh zina bolak-balik gonta-ganti, pendekar pemetik bunga, iya bunga bangke. Membunuh, aduh membunuh udah udah nggak kehitung dah nyawa siapa aja yang saya bunuh. Terus si abid ini mungkin khilaf atau sombong atau bagaimana, dia ngomong, kalau gitu banyak banget dosa ente, ya susah kayaknya diampunin dosanya. Walaupun taubat juga kayaknya susah. Makanya orang kudu ngaji nih ya. Kalau nggak ngaji soleh doang tapi nggak tahu ilmu, nggak tahu rahmatnya Allah, nggak ngaji ilmu tasawuf, akhirnya mudah memvonis orang lain. Tuh akhirnya si ahli maksiat tadi nggak puas dengan jawaban si Habib, si orang soleh tadi. Oh kalau gitu udahlah gue mati, sampai mati gue maksiat aja deh daripada gue tobat nggak di. Lalu si Habib ini meninggal dunia, Pak. Si orang soleh ini meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia dia nanya, cerita ini masyhur nih dalam kitab manapun, Qamiturian ada, Uspuriyah ada, kemudian di dalam Irsyadul Ibad juga ada, dalam kitab-kitab apa namanya Minhajul Abidin juga banyak nih gitu. Dia tanya sama Allah, ya Rabb, mana pahala saya, mana pahala sholat saya, mana pahala ibadah saya? Saya sudah menghabiskan umur saya hanya untuk menyembahmu, beribadah kepadamu. Lalu apa yang saya dapatkan ya Allah hari ini? Apa kata Allah? Nggak ada bagi kamu pahala. La alaikas thawab walal ajr, bal alaikal uqubat. Nggak ada buat kamu pahala, nggak ada buat kamu ganjaran ibadah, tapi kamu saya pastikan masuk neraka. Kenapa ya Allah? Karena kamu waktu di dunia pernah bikin orang lain putus, maka sekarang kamu aku putuskan dari semua rahmatku. Hati-hati mulut. Orang pengen baik, gara-gara kita nggak jadi baik. Nggak usah ngaji di sono, nggak usah ngaji di sini, nggak usah ngaji di situ. Orang pengen ngaji di alang-alangin, betul nggak? Nggak usah korban di sono, nggak usah korban di sini, nggak usah korban di situ, betul? Nggak usah umroh sono, umroh. Ya Allah, kalau ente belum bisa ibadah, jangan ngalang-ngalangin orang buat ibadah. Masya Allah. Nanti khawatir orang putus, jangan dicengin. Orang baru belajar pakai jilbab, ya namanya baru belajar pakai jilbab, mencong sono mencong sini wajar bu, jangan diledekin bu. Lu pakai jilbab lagi puyeng apa gitu? Jangan. Orang baru belajar pakai sarung diledekin, ya pantesan hujan. Ternyata lu pakai sarung.
akhirnya orang putus asa, nggak jadi menuju Allah sebab gara-gara kita, maka nanti Allah akan putuskan rahmatnya di akhirat buat kita. Nauzubillah min zalik. Jangan putus asa dan jangan bikin orang putus asa. Baik sangka saja sama Allah. Wa bi khalqillah. Kemudian maksiat hati yang nomor 12. Jangan suuzon kepada makhluknya Allah. Kalau tadi jangan suuzon sama, sekarang jangan suuzon buruk sangka sama makhluknya. Ailil muslimin, yakni kepada orang-orang muslim. Alladzina hum ahlul khair, yang mereka adalah ahlul khair, orang-orang yang suka berbuat baik. Ahlul khair pakai kha. Ahlul khair, khair, ahlul khair, orang-orang yang suka berbuat baik, bukan pakai ha, bukan khair. Kalau khair artinya bingung. Kalau khair baik. Khairun nisa, perempuan-perempuan yang baik. Kalau khairun nisa, perempuan-perempuan bingung. Majelis taklim khairun nisa, majelis taklim perempuan bingung. Gara-gara salah hurufnya kha sama ha. Ya. Hayya 'alal falah. Falah artinya kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Tapi kalau hayya 'alal falah, enggak ada yang berubah, itu cuma tasydid doang. Marilah kita menjadi petani. Falah pakai tasydid kemenangan, falah pakai tasydid artinya petani. Orang banyak nih baca Quran, tasydid ada nggak dibaca, nggak ada tasydidnya. Berubah mana? Dosa. Apalagi kalau Fatihah nggak sah salatnya. Bu ya belajar Quran yang benar, hurufnya sesuai, ha, kha, ha, itu semuanya beda. Betul. Maka nggak boleh kita suuzon kepada muslim yang ahlul khair, orang baik yang kelihatan zahirnya memang baik, sering ke masjid, sering ke musola, sering ke majelis, nggak pernah kelihatan berbuat maksiat. Suuzon sama dia dosa gede. Bikhilafihil fusaq, berbeda halnya berburuk sangka kepada orang-orang fasik. Minhum, dari orang muslim. Ada orang Islam tapi fasik. Fasik itu artinya suka berbuat dan berbuat maksiatnya kelihatan. Maka ketika kita buruk sangka nggak dosa. Orang kelihatan, orang itu mah suka minum minuman keras. Kalau orang kelihatan suka kobam, berarti buruk sangka nggak? Nggak buruk sangka, karena memang itu terjadi. Fala ithma fihi, maka berburuk sangka kepada orang fasik dari golongan orang Islam yang menzohirkan kefasikannya, memperlihatkan kemaksiatannya. Fala ithma fihi, maka tidak berdosa. Fi nahwi ma yazharu minhum, selama buruk sangkanya kepada sesuatu yang memang nampak saja, yang memang dia perlihatkan saja. Kalau dia nggak perlihatkan, jangan kepo, cari-cari aja. Oh dia begitu, pasti begini, ntar begitu. Iya, ente kayak emaknya, kita tahu semuanya. Yang kelihatan aja boleh kita nggak buruk sangka, ya begitu dia keadaannya. Tapi yang nggak kelihatan kita nggak boleh buruk sangka. Yang kita nggak tahu kita nggak boleh mikir-mikir jelek, apalagi sampai diomongin, ribah jadinya. Jadi intinya buruk sangka nggak boleh selama kepada orang baik yang nggak pernah memperlihatkan kemaksiatannya. Tapi nggak dosa ketika kita buruk sangka sama orang yang suka memperlihatkan kemaksiatannya. Kalau ngomong kasar,
sendal orang disabet, kelihatan, ketahuan dan lain sebagainya. Bukan buruk sangka, emang ketahuan. Tapi jangan mencari-cari keburukan yang kita memang nggak tahu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah kebanyakan dari kamu prasangka. Karena sesungguhnya sedikitnya prasangka, sebagian prasangka itu adalah inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka adalah berarti sebagiannya enggak dosa. Maksudnya apa? Yang enggak dosa itu berprasangka ketika memang orangnya suka melakukan itu, maka kita enggak berdosa. Tapi kalau kita enggak pernah tahu dia melakukan itu, lalu kita buruk sangka sama dia, maka kita berdosa. Fala tajassasu, dalam ayat berikutnya, lanjutan ayatnya, maka janganlah kamu suka tajassus. Apa itu tajassus? Kepo, menyelidiki kehidupan orang lain, namanya tajassus. Termasuk istri sama suami, suami sama istri nggak boleh kepo, nggak boleh. Ya, kalau misalnya memang nusyuz istri-istrinya, nasihati. Yang suka ngaji ukhuwah Islamiyah kemarin baru sampai bab apa namanya? Yang suka ngaji, ada yang ngaji nggak di sini? Sampai bab apa? Dayus. Dayus itu seorang suami yang membiarkan istrinya dan anak perempuannya berbuat mesum, atau minimal berduaan dengan laki. Dia rela, anak perempuannya dijemput jam 11 malam, disogok martabak bangka doang, pulang jam 3 nggak apa-apa. Ya berdua udah pasti. Ya. Lalu orang tuanya, mobil khusus bapaknya, ya, atau ridho, maka bapaknya hukumnya dayus. Dan dayus itu dosanya sama seperti orang yang melakukan zina. Nauzubillah nih, andai si anak tersebut berbuat zina, orang tuanya di rumah lagi tahajud, sama dia dapat dosa zina. Bahkan diterangkan dalam hadis tersebut, dayus itu haram mencium raihatul jannah, mencium wangi-wangian surga. Yang punya anak perempuan, hati-hati. Yang punya istri, apalagi istrinya cakep, hati-hati. Apalagi diajak ngaji ke makarimah akhlak istrinya, hati-hati, takut digodain. Ajalang. Jaga tuh gini, karena buang fusakum alaikum, membiarkan istri dan anak perempuannya berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu termasuk perbuatan dayus. Kalau kelihatan, maka wajib dicegah. Tapi nggak boleh tajassus sampai segitunya tuh. Nggak boleh menyelidiki sampai begini, cuma berdasarkan curiga. Menyelidiki padahal dia ada curiga buruk sangka, sampai diselidiki begini begitu, haram hukumnya. Segitu sama apalagi teman, handphone dilihatin, apalagi baru pacaran, tajassus itu haram. Antum boleh tanya istri saya nggak pernah pegang handphone dia, nggak pernah ngeliatin WA siapa nggak pernah. Tanya nih orangnya masih ada, apalagi orang lain. Orang nggak kepo itu enak hidupnya, yang kepo yang pusing, betul nggak? Ya percaya saja deh. Andai nauzubillah min dzalik, andai istri bapak deh jangan istri saya berbuat dosa, ya dia dosa karena kita sudah percaya sama dia berbuat yang maksimal. Nah, tajassus itu hukumnya haram, menyelidiki milik pribadi orang yang bukan haknya, hukumnya walau karena suami, walaupun suami kepada istri. Sekarang ada yang namanya handphone dan lain sebagainya. Ya, udah husnuzon, baik sangka. Nah sampai kita ke bab ini, sampai kita kan betul ya, baik jangan tajassus, jangan apa? Tajassus, jangan suka menyelidiki orang lain.
Masya Allah, dosa. Orang yang suka membuka aib orang lain, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang selalu menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ayo, kita mau dibuka apa mau ditutup? Mau dimuliain apa mau dihinakan? Apalagi suami sama istri, istri sama suami. Kata Allah dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu ibarat pakaian buat suamimu, dan istrimu adalah pakaian buat suamimu, dan suamimu adalah pakaian buat istri. Saling menutupi daripada masalah. Bukan ini mau diomongin baik suaminya, lagi ngaji lagi ngomonginnya. Ya mendung ya, kenapa sih lu mendung? Iya kenapa? Baru kelar nyuci. Iya kenapa? Aku cucian baru dijemur, mendung hujan, gak ada yang ngangkatin. Kan ada laki lu, kalau malam lah laki kagak bisa diandelin. Laki diomongin lagi ngaji itu, bukan ditutup, malah ngomong laki kagak bisa diandelin. Yang nanya ngomong juga, kirain laki gua doang, laki lu juga. Berdua. Tadi kita baca rotib tuh, kita minta sama ya Rabbi wasturli, ya Allah tutuplah aibku, ya Allah tutuplah kejelekanku. Udah Allah tutup, malah dia bongkar sendiri. PA. Udah cukup di rumah aja, cukup di kamar aja. Kalau bisa nih anak juga jangan sampai tahu tuh masalah suami dan ini mau sampai curhat kemana-mana, medsos lagi, aduh, curhatnya di status, datang pangeran kodok, kamu lagi galau ya, aku siap mendengar curhatanmu. Fir'aun datang, Fir'aun, salah lu sendiri. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Biarin orang gak tahu kita susah, yang penting orang tahunya kita senang aja udah, biarin dah. Iya, kalau perlu mertua orang tua jangan sampai tahu kita susah. Saya dari pertama nikah ngomong gitu sama istri saya, walaupun kita gak punya uang jangan sampai ada yang tahu. Kecuali terpaksa. Minta dulu sama Allah. Kalau Allah belum kasih solusi, insya Allah kasih solusinya yang terbaik, ya. Termasuk minjem sama orang, ini solusi yang terbaik ya. Karena sudah minta duluan sama Allah. Kalau belum apa-apa langsung manusia, Allah ini cemburu nanti. Ya, Allah cemburu. Lu kayak nggak percaya aja sama gue gitu ntar. Paham kira-kira? Wat tasghir, kemudian maksiat hati berikutnya satu lagi ya. Yang nomor 13. At-tasghir, menganggap kecil, ay tahqir, yakni meremehkan, lima azzamallahu, dari sesuatu yang Allah agungkan, min ta'atin, seperti ketaatan, sholat, ibadah, puasa, zikir, itu semua diagungkan sama Allah, maka jangan diremehkan. Termasuk ngaji, ilmu, kitab, Al-Quran, kitab-kitab syariat, itu termasuk yang diagungkan sama Allah, maka jangan muliakan, jangan ditasghirkan, jangan dikecilkan. Makanya kualitas iman kita itu kelihatan pada saat kita meremehkan apa yang diagungkan sama Allah. Naruh Quran di bawah, naruh Yasin di bawah, ya kualitasnya ketahuan deh. Kalau Allah aja diremehin, apalagi mertua. Betul nggak? Kalau Allah aja diremehin, apalagi suami, apalagi bini. Kalau sholat aja ditinggalin, Allah aja dikhianatin, apalagi cuma pak. Maka agungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Ya. Kemudian termasuk juga kemaksiatan, jangan diremehkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfallahu ta'ala talatan. Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal yang lain. Rahasia Allah. Kalau kata yang Alek, rahasia di dalam rahasia.
RHS. Allah merahasiakan 3 di dalam yang 3. Ini ilmu cakep nih. Yang pertama, ridhahu fi ta'atih, keridhaannya Allah di dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah. Kita nggak tahu ridhonya Allah itu ada di ibadah kita yang mana. Apakah yang sholat tadi, apakah habis sholat kita cium tangan suami, apakah habis sholat ngaji, di mana ridhonya Allah, Allah rahasiain, betul nggak? Betul nggak? Kalau Allah sudah ridho 1 kali saja selesai urusan dunia akhirat, maka Allah merahasiakan ridhonya di dalam setiap ketaatan. Maka kata Nabi, fala tahtakiron, jangan pernah meremehkan ketaatan sekecil. Bisa jadi di taat yang kecil itu ada ridhonya Allah. Understand? 10. Ini kadang ada orang lah cuma segitu. Bisa jadi yang segitu itu yang Allah ridho. Jangan pernah remehin ketaatan. Wah, Ustadz nih yang sampai serak-serak suaranya diridhoin sama Allah, belum tentu. Bisa jadi yang beresin sendal di depan yang dapat ridho duluan. Iya, jangan seneng dulu pis lo nggak. Dulu kadang-kadang kembang kempis kalau udah dipuji. Iya. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatannya. Wa ghadabihi bi ma'siyatih. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan. Bisa jadi murkanya Allah di dalam maksiat yang kecil yang kita remehkan. Maka jangan remehkan sekecil apapun maksiat, apalagi maksiat yang gede. Ngomongin orang itu bukan dosa kecil, Bu. Itu min akbaril kabair, 10 besar dari dosa besar. Yang kecil aja, dosa kecil aja, kalau didawamkan, kalau diterus-terusin, itu bisa jadi murkanya Allah di situ, apalagi dosa besar yang diterus-terusin. Nah, jadi jangan pernah la tahtakiron minnal maksiyah syai'an. Jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi di maksiat yang kecil itu ada kemurkaan. Kalau Allah udah murka, mau siapa yang nolongin kita? Kalau anak diomelin emaknya bisa nyari bapaknya, bapak emaknya ngomelin bisa nyari eyangnya, mbahnya, neneknya, betul. Semuanya ngomelin bisa nyari temennya. Nah kalau Allah murka, mau nyari siapa? Wali kota. Makanya jangan remehin maksiat walaupun kecil. Ninggalin sholat maksiat kecil apa gede kira-kira? Ninggalin sholat itu maksiat kecil apa gede? Terus ente remehin tuh yang gede, yang kecil aja nggak boleh diremehin, apalagi yang dan yang ketiga, yang terakhir, wa akhfa waliyahu fi khalqih, dan Allah merahasiakan wali-walinya di setiap makhluknya. Allah merahasiakan mana manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Wali itu namanya orang yang sangat dicintai Allah. Allah rahasiakan. Bahkan si wali itu sendiri nggak tahu bahwa dirinya wali. Kalau ada orang bilang ani wali nih, nggak ada yang tahu dia wali. Nggak boleh itu, la ya'riful wali illa bil wali, kecuali wali yang lain. Karena yang namanya merasa itu udah sifat maksiat. Jangan merasa wali, merasa saya soleh saja sudah dosa, apalagi merasa aneh wali daya boleh. Allah merahasiakan para walinya di tengah-tengah manusia. Maka kata Nabi, fala tahtakiranna minhum, maka jangan pernah meremehkan satu orang pun dari manusia. Bisa jadi yang kita remehin itu takutnya dia orang yang dicintai oleh Allah.
Kalau orang dicintai oleh Allah kemudian kita benci, kita sakiti, yang sakit hati bukan orang itu tetapi man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka dia telah menabuh genderang perang dengan diriku. Maka tiga hal ini jangan diremehin. Jangan ngeremehin ibadah. Bisa jadi yang kecil ada ridhonya. Jangan ngeremehin bisa jadi yang kecil ada murkanya. Dan juga jangan ngeremehin manusia. Bisa jadi yang kita remehin itu walinya Allah. Nauzubillah min zalim. Ngeremehin orang, nggak tahunya tuh orang sangat dicintai oleh Allah. Belangsak hidup kita. Betul nggak kira-kira? Oleh karena itu jangan pernah meremehkan sesuatu. Karena yang namanya iblis menjadi terkutuk sebab karena iblis meremehkan Nabi Adam. Bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak ibadah. Wah, banyakan iblis, banyakan lamaan iblis ibadahnya. Nabi Adam baru kemarin diciptain dan dia penduduk surga asli. Iya, akte lahirnya surga, TTL-nya surga. Tapi cuma satu kesalahannya, ketika disuruh tunduk sama Nabi Adam, dia nggak mau. Dia malah menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Perasaan lebih baik dari orang lain hilangin. Termasuk perasaan mendingan. Mendingan juga gua sholat walaupun cuma maghrib doang daripada dia. Ya Allah, cuma timbang maghrib doang udah bangga banget. Jangan sampai ngomong mendingan juga saya. Signal itu ngajarin tuh, sebaik-baiknya saya masih lebih baik kamu, seburuk-buruknya kamu masih lebih buruk saya. Sehingga kita nggak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Siapapun jangan pernah menganggap orang itu lebih buruk dari kita. Kalau sudah ada perasaan seperti ini, iblis saja yang asli penduduk surga diusir, apalagi kita lahir di Jakarta pengen masuk surga tapi hatinya sombong banget. Gimana urusannya mau masuk surga? Paham kira-kira? Allahu a'lam bishawab.